Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya, para pecinta dunia tosan aji dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah, tahukah Anda, sobat semuanya, bahwasanya ternyata di dunia tosan aji itu, rating tertinggi orang suka dengan tosan aji atau suka dengan berpusaka itu salah satunya adalah tentang mistik dan tuah dari pusakanya. Karena ini memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya bahkan terkadang ada beberapa orang itu yang rela tertipu demi untuk mendapatkan sebuah mistik dalam tosan aji yang akan dimilikinya. Itulah kenapa di luar sana mungkin banyak sekali orang-orang yang masih awam atau orang-orang yang dalam tanda kutip itu terburu-buru dalam belajar dunia tosan aji, yang mana akhirnya menjerumuskan mereka itu ke dalam sesuatu yang bersifat mistik. Nah, dan juga bisa dikatakan sesuatu yang akhirnya terus mengarah kepada hal-hal penipuan. Nah, di sini nanti mungkin akan sedikit saya bercerita baik melalui tutur kata ataupun juga dari keterangan para pemahar di dunia atau sanaji, khususnya di Galeri Bumi Mojopahit. Nah, dulu itu saya pernah mendengarkan sebuah cerita dari salah seorang tetangga saya sendiri, bahwasanya beliau menceritakan tentang kehebatan dari kerisnya seseorang. Saya lupa namanya. Karena ini sudah terjadi beberapa tahun, jadi sebelum saya menggeluti dunia tosan aji, beliau tuh bercerita bahwasanya dulu itu kerisnya Mbah siapa gitu, kalau dikeluarkan dari warongkonya, jadi kalau dikeluarkan dari warongkonya itu kerisnya nejo, katanya gitu. Nah, nejo itu artinya adalah bersinar. Nah, mungkin selama ini tuh kita melihatnya atau apa ya, dalam artian kita melihat sendiri itu biasa mungkin ada di film-film kolosal pada zaman dahulu. Dan ternyata di dalam kehidupan nyata saya pernah mendengar sebuah cerita. Ya, waktu itu diceritain oleh Mbak Sawi, jadi salah seorang tetangga saya yang sudah sepuh gitu. Beliau dulu bercerita bahwasanya kerisnya Mbah siapa gitu, kalau dikeluarkan dari warangkanya itu dia nejo. Saya tidak begitu tertarik karena waktu itu memang saya belum menggeluti dunia tosan aji. Jadi saya cuma mendengarkan gitu saja. Nah, itu adalah dari keterangan tetangga saya. Lalu juga ada dari simbah saya sendiri almarhum, itu juga pernah suatu malam gitu duduk-duduk gitu, terus di apa, dia melihat sebuah sinar. Nah, sinar cahaya itu kerlap-kerlip seperti kayak mungkin saat ini tuh kayak apa ya, lampu hias mungkin kayak gitu. Tapi dia terbang. Nah, setelah itu terus turun atau jatuh di suatu tempat. Terus sama beliau dilihat itu ternyata berbentuk pusaka, tapi pusakanya itu berbentuk angka 8. Mungkin kalau dalam saat ini tuh seperti kayak nogokisi kayak gitu ya. Nah, itu juga cerita dari almarhum simbah saya. Lalu juga ada salah seorang teman saya, Pak Rakai gitu, juga pernah bercerita bahwasanya saya pernah mendatangi seseorang, Mas. Jadi dia itu punya pusaka, yang mana pusaka ini bisa menghentikan lajunya air. Nah, dalam di situ kalau nggak salah dia bercerita itu air terjun. Nah, itu bisa dihentikan lajunya. Apakah pusakanya ada, Pak? Ya, sampai saat ini ada, masih ada di keturunannya. Tetapi keturunannya tidak bisa menggunakan kehebatannya seperti kayak orang tuanya dulu, kayak gitu. Nah, saya mengangkat seperti ini karena di sini saya mendapati sebuah apa ya, pembahasan di buku ensiklopedia keris ini tentang mistik dan juga tuah keris. Meskipun kita zamannya sudah modern, tetapi kalau kita masuk ke dalam ranah tosan aji, kita tidak bisa melepaskan apa yang namanya mistik-mistik dan juga tuah dari pusaka. Meskipun kalau di dalam Galeri Bumi Mojopahit, saya kan selalu menekankan kalau bermain pusaka atau menggeluti dunia pusaka atau dunia tosanaji yang masih awam, jangan sekali-kali masuk ke ranah mistiknya dulu. Kita belajar dulu dari sisi fisiknya dan juga dari seni filosofi dari pusakanya. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan bagi para pecinta tosanaji justru tertariknya itu kepada mistiknya, justru tertariknya itu pada hal-hal goibnya. Saya juga
pernah diceritai oleh pelanggan. Jadi salah seorang pelanggan ini beliau bermimpi. Nah, beliau bermimpi bahwasanya di dalam mimpi tersebut dia melihat seekor burung, kalau nggak salah burung perkutut. Nah, burung perkutut itu dia terbang, lalu sama beliau itu di apa ya? Kalau dalam bahasa Jawa itu dicebak. Dicebak itu berarti ditangkap. Nah, ditangkap oleh beliau. Nah, saat ditangkap itu beliau burung tersebut itu berwujud pusaka. Pusaka ini ternyata yang ada di saya karena beliau pernah melihatnya pusaka tersebut ada di sini. Akan terus besoknya beliau ke sini memahari pusaka saya itu tadi. Nah, lalu yang kedua ada juga salah seorang pelanggan juga dulu itu saya memamerkan sebuah tombak pusaka. Nah, kalau di saya pribadi biasanya kalau ada musim apa kayak hujan petir terus ada angin yang agak kencang itu biasanya saya sebut di dalam hati untuk apa ini agar hujannya atau petirnya dan juga anginnya biar segera berlalu. Tetapi dengan syarat saya waktu itu menaruh pusaka saya di amping-amping pintu atau di samping pintu. Dan alhamdulillah entah kebetulan atau memang daya tuah dari pusaka tersebut akhirnya terus reda dan juga anginnya terus mereda. Nah, terus dimahari oleh seseorang. Nah, di orang tersebut ternyata juga menunjukkan eksistensi yang sama seperti itu. Jadi beliau ibaratnya seperti kayak bisa seolah-olah kayak memindahkan mendung, memindahkan hujan. Itu kayak gitu. Dari keterangan beliau kayak gitu. Lalu juga ada yang punya cerita memahari pusaka di saya itu ternyata pusakanya Mas Sony itu kayak di film-film. Jadi waktu saya mahari itu ada angin seperti kayak apa ya? Ada angin agak-agak kencang gitu menerpa di lemari dan lemari tersebut ada pusakanya yang saya mahari dari panjenengan. Nah, itu adalah sekilas ya dari beberapa eh, dari beberapa cerita-cerita para pemahar di Galeri Bumi Mojopahit. Jadi tidak mungkin saya ceritakan semuanya, tapi memang hal-hal tersebut apa ya istilahnya mungkin memang ada. Karena apa? Karena saya mendapatkan penuturan seperti itu dari yang bersangkutan sendiri. Nah, mungkin di antara Anda pun juga ada yang punya pengalaman mistik atau pengalaman gaib tentang dunia Tosan Aji. Anda nanti bisa sharing-sharing, Anda tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu nanti kalau tak lihat kok kayaknya ini menarik, nanti bisa menjadi bahan untuk pembahasan di video-video selanjutnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda semuanya di sini sebelum saya tunjukkan dari beberapa koleksi pusaka di episode kita kali ini, saya nanti akan mengajak Anda untuk sedikit membaca tentang ini ada sebuah tulisan menarik di buku apa keris Jawa antara mistik dan nalar yang mana di sini pembahasan tentang mistik dan juga tuah keris kita akan jadikan sebagai bahan kita untuk menggali belajar dalam dunia Tosan Aji. Baik sobat semuanya, nah itu adalah 3 buah pusaka nanti yang akan saya tunjukkan kepada panjenengan sebagai bahan kita untuk review di episode kita kali ini. Tapi sebelum itu izinkan saya mengajak Anda semuanya untuk sedikit kita belajar sebagai bahan pengetahuan tentang dunia Tosan Aji ini khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula untuk apa ya menerjemahkan mistik dan tuah pusaka itu agar tidak kebablasan. Kita akan baca bersama-sama. Nah, di sini ada sebuah pembahasan dari buku Keris Jawa antara mistik dan nalar. Nah, di sini judulnya adalah mistik dan tuah keris. Mistik keris menyangkut segala sesuatu yang bersifat non fisik dan yang tidak terjangkau langsung oleh panca indera. Harus diakui, sebagian orang mula-mula tertarik pada keris karena menganggap keris itu benda keramat. Nah, ini memang seperti itu kebanyakan karena percaya akan adanya tuah di dalamnya dengan segala mitos dan legenda yang menyertainya. Ada juga orang yang merasa tertarik hanya karena keindahan bentuknya, tampilan pamornya, atau teknik tempanya. Karena cara pembuatan keris hanya diajarkan pada kalangan terbatas, sedangkan dokumentasinya tidak ada. Maka keberadaan keris itu sering menjadi teka-teki bagi masyarakat umum.
Aspek mistik yang menyertai keris biasanya berasal pada pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Nah, di sini diceritakan juga bahwasanya orang menyukai keris itu juga ada yang menyukai dari sisi mistik dan juga tuahnya. Meskipun ada juga di sini yang menyukai dari sisi keindahan bentuknya, dari tampilan pamornya, atau dari teknik tempanya. Kita lanjut lagi untuk di bagian bawahnya peristiwa mistik. Nah, di sini harus diakui bahwa mitos dan kenyataan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia ini saling berkaitan. Pengusaha yang mengalami kesulitan pada mulanya berusaha mengatasi kesulitan itu dengan menerapkan berbagai teori yang dimilikinya. Tetapi jika tidak berhasil, ia akan lari ke anggapan bahwa keberuntungan memang sedang menjauhinya. Seorang politikus gagal dalam pemilihan umum, padahal ia telah menggunakan berbagai jurus penggalangan massa. Hati kecilnya ini menuduh lawan politiknya menggunakan kekuatan supernatural untuk menang. Nah, yang sering terjadi, jika orang jatuh sakit berat yang berkepanjangan, maka ia dan keluarganya dengan mudah menyimpulkan bahwa sakitnya dibuat orang. Nah, dibuat dalam tanda kutip. Sebaliknya, orang yang berhasil dalam tugas, menang dalam persaingan, atau sembuh dari penyakit, seringkali juga membawa-bawa mitos dan tahayul dalam menilai keberhasilannya. Sembuh dari sakit bukan karena obat dari dokter, tetapi karena mantra dari dukun. Nah, ini juga sering kita jumpai kayak gini. Menang dalam persaingan tidak hanya karena strategi jitu yang diterapkan, tetapi juga karena bantuan tuah keris yang dimilikinya. Keris dianggap memiliki kekuatan supranatural yang mempengaruhi kehidupan pemilik keris itu. Lalu lanjut lagi, walaupun seseorang telah mendapat pendidikan modern dengan pergaulan di lingkungan yang maju, jika ia dilahirkan dalam keluarga yang berasal dari masyarakat yang masih memegang tradisi, sulit baginya untuk tidak mengakui adanya tuah keris. Nah, orang berpendidikan modern bisa mengerti bahwa banyak legenda dan cerita rakyat sukar diterima akal sehat. Namun, bila ia mendengar kisah yang dituturkan orang masa kini yang terpercaya, maka sulit baginya untuk meragukannya. Nah, ini terus di sini berikut ini disajikan beberapa kasus tuah keris yang sebagian pernah dimuat dalam buku Ensiklopedia Budaya Nasional. Nah, kalau untuk di cerita tuah-tuah keris di sini mungkin tidak perlu saya bacakan ya. Nanti kalau mungkin di antara Anda yang punya buku keris Jawa antara mistik dan nalar bisa nanti dibaca sendiri. Dan di sini pun juga saya sedikit menambahkan di dalam kontestasi apapun itu, entah itu dalam kontestasi pemilihan kepala desa, terus pemilihan bupati, pemilihan presiden, meskipun kita berada pada zaman modern, maka saya sangat yakin sekali bahwasanya mereka-mereka ini juga me, apa ya, membawa seperti kayak backup spiritual. Nah, biasanya backup spiritual ini itu kebanyakan dari bentuk pusaka atau bentuk tosan aji. Katakanlah mereka ini memiliki seorang guru spiritual, terkadang itu tidak jarang, jadi berarti banyak banget. Itu juga menyarankan bahwasanya agar berhasil, maka salah satu syaratnya milikilah keris yang dapurnya seperti ini, pamernya seperti itu. Dan itu di dalam masyarakat kita masih banyak dijumpai. Bahkan mungkin bisa dikatakan selalu seperti itu. Kalau di dalam kontestasi pemilihan kepala desa, bupati, ataupun juga mungkin presiden, khususnya di daerah saya atau di lingkungan Jawa, itu seperti itu. Mungkin di lingkungan Anda pun juga sama seperti itu. Nah, jadi ini memang sesuatu yang bisa dikatakan meskipun kita berada di dunia modern, tapi kita memang tidak bisa lepas dari yang namanya pengaruh dunia tosan aji, terutama pada sesuatu yang bersifat mistik sebagai bahan backup spiritual. Itu seperti itu. Oke, sobat Bumi Mojopahit, sedikit ini intermezzo, sedikit pengetahuan khusus kepada Anda. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk mereview dari 3 buah pusaka yang mana pusaka ini memang
pusaka istimewa, pusaka bagus-bagus banget. Kita akan melihat bersama-sama seperti apa wujud dari ketiga buah pusakanya. Baik, Sobat Bumi Mojopahit Channel, dimanapun Anda berada, kita memasuki dalam sesi ketiga. Nah, ini adalah sesi terakhir yang biasanya akan saya isi untuk mereview dari beberapa koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit. Beberapa koleksi ini memang koleksi yang bisa dikatakan koleksi istimewa, koleksi pilihan, yang mana pusakanya semuanya sudah paripurna. Sudah diwarangi, sudah dibuatkan warangka baru, ataupun juga sudah diservis warangkanya. Kita akan melihat bersama-sama seperti apa wujud dari ketiga buah pusakanya. Nah, pusaka ini kalau boleh saya bilang, pusaka ini sudah dalam posisi tayuan. Nah, posisi tayuan itu pusaka ini sudah apa ya istilahnya itu ditayuh nama kodamnya, lalu pemiliknya dahulu dan juga fungsi-fungsinya atau tua dari pusakanya. Tapi saya sekali lagi itu biar tak jadikan sebagai apa ya pelengkap dari pusaka ini saja. Kalau nanti ada yang memahari dan ingin gitu, ingin Mas saya minta untuk di keterangan tayuhnya dari pusaka tersebut, nanti akan saya kasih. Kalau nggak salah sudah saya cetak di selembar seperti kayak apa ya piagam gitu, sertifikat dari pusakanya, dari mulai namanya dan juga nama kodamnya. Nah, ini adalah pusaka satu-satunya pusaka memang yang sudah ditayuh oleh pemiliknya. Karena saya memaharinya waktu itu memang di teman saya ini, dia ini dalam beberapa pusakanya, terutama pusaka-pusaka yang kalau saya bilang mungkin pusaka-pusaka yang agak istimewa gitu sama beliau itu memang ditayuhkan di seseorang gitu. Nah, Anda boleh percaya, boleh tidak, silakan. Kalau untuk saya pribadi, saya lebih menekankan pada keindahan fisik seni dan juga dalam filosofi pusakanya biasanya, bukan pada hal-hal mistiknya. Tetapi itu tadi tidak menutup kemungkinan bahwa semua pusaka mempunyai sisi mistik dan juga tuah-tuah tertentu. Memang itu tidak bisa dipungkiri. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini warangkanya adalah warangka gawannya. Nah, saya hanya mengganti, kalau nggak salah saya mengganti dedernya sama pendoknya. Nah, pendoknya ini saya ganti yang lebih bagus karena awalnya ini untuk di pendoknya itu dia pendok biasa, jadi pendok sederhana. Makanya kenapa di surat keterangannya nanti untuk di foto warangkanya itu berbeda di pendoknya. Nah, ini saya pesankan pendoknya yang lebih bagus, jadi alusan. Nah, ini. Coba kita akan melihat ini seperti apa wujud dari pusakanya. Salah satu pusaka yang sudah melalui proses tayuan. Nah, kalau untuk yang ini, Sobat BMC, Anda boleh percaya boleh tidak, kalau dikeluarkan dari warangkanya, dia berbau wangi. Kalau tidak percaya, nanti silakan dimahari. Kalau seumpama tidak wangi, nah, setelah dikeluarkan dari warangkanya tidak wangi, Anda bisa komplain ke saya. Pusaka ini memang pusaka istimewa kalau menurut saya. Ini dapurnya dapur jangkung talang mas. Nah, dapur jangkung talang mas. Karena di bagian ini, tengah dari bilahnya ini ada sogokannya. Nah, ini bisa kita rasakan kalau kita raba secara langsung seperti ini. Nah, ini sampai kepada ujung. Nah, sampai di sini. Nah, ini pun sama. Nah, ini kan dia terlihat. Ini ada sogokannya. Nah, ini. Jadi sogokan itu dia berada di bagian tengah bila sampai ke bagian ujung. Begitupun juga di baliknya. Nah, ini pun juga sama. Nah, ini dia terlihat kan? Nah, ini terlihat pusaka. Makanya kenapa saya menyebutnya jangkung talang mas. Kalau di dalam sertifikatnya itu kalau nggak salah jangkung mangku, jangkung apa gitu loh. Saya lupa. Tapi kalau untuk di saya itu karena dia ada sogokan talang masnya ini, maka saya menyebutnya jangkung talang mas. Ini pamornya adalah pamor pedaringan kebak. Nah, ini pusakanya pusaka istimewa. Kalau menurut saya ini termasuk dari jenis pusaka istimewa. Kalau Anda nanti seumpama tertarik dengan pusaka ini, dan Mas Tony saya ingin sekalian untuk di sertifikatnya nanti dikirim sekalian, nanti akan saya kirimkan. Nah, itu adalah sertifikat tayuannya. Nah, khusus cuma di pusaka ini saja. Karena pusaka saya yang lainnya tidak ada
tayuannya. Nah, ini adalah pusaka yang pertama di episode kita kali ini. Dapurnya dapur Jangkung Talang Mas. Kalau ada yang menanyakan maharnya, ini saya maharkan di mahar 10 juta. Pusakanya istimewa, pusakanya insya Allah tidak mengecewakan. Pusakanya ini dia berbau wangi. Kita akan melihat untuk di pusaka yang kedua. Nah, pusaka yang kedua ini sudah sangat lama sekali ada di saya. Seolah-olah dia ini kayak tidak mau dimaharkan kayaknya. Saya bilang seperti itu, ada seseorang itu kalau nggak salah sudah 3 atau 4 tahun itu menanyakan pusaka ini. Sebenarnya sudah deal-dealan mahar 10 juta juga. Tapi sama beliau itu kayak diundur sampai hari ini. Mungkin kalau nggak salah sekitar 3-4 tahunan pusakanya itu selalu diundur. Jadi setiap tahun dia ditanyakan, ya nanti kalau ke Mojokerto nanti langsung saya ke situ, nanti langsung saya mahari Mas. Terus hilang. Terus lagi tahun berikutnya seperti itu lagi, Mas ini saya insya Allah mau ke Mojokerto, nanti mau tak ambil sekalian pusakanya. Jadi lihat dia mahar seperti yang dulu. Nah, sampai kalau nggak salah itu 3 tahunan. Kita akan melihat untuk di pusakanya, tapi sebelum itu saya tunjukkan dulu dari keindahan warangkanya. Ini estimasi kayu Timoho ini ya. Begitupun juga dengan dedernya. Nah, luar biasa banget. Memakai pendok selorok kemalu merah. Kita akan melihat wujud dari pusakanya. Lagi-lagi untuk di pusaka yang kedua ini pamornya yaitu pamor Medaringan Kebak, dapurnya dapur brojol. Nah, di bagian serah cecaknya ada pamor pasu alam, ada bulatannya ini. Lalu kalau kita perhatikan di bagian sini dia ada bulat. Nah, ini kalau nggak salah namanya pamor rojo temenang. Lalu kalau kita perhatikan di bagian sor-sorannya ini seperti kayak ada kepala bayi. Nah, ini ada tangannya juga. Nah, berarti mungkin masuknya di Rojo Gundolo. Nah, secara keseluruhan kalau kita melihat dari pusaka ini pamornya ada 4 ini. Pedaringan Kebak, Rojo Gundolo, lalu Pasu Alam, dan juga pamor Rojo Temenang. Pusakanya masih tergolong utuh. Ini pun juga kalau ada yang berminat saya maharkan di mahar 10 juta. Pusakanya istimewa. Kita lanjut untuk di pusaka yang terakhir. Nah, ini pun juga sudah lama saya miliki. Nah, mudah-mudahan nanti segera bertemu juga dengan tuan barunya. Ini untuk di warangkanya warongkok. Kalau nggak salah ini kayu apa ini ya? Kayu awar-awar. Tapi untuk di motifnya bagus. Nah, ini pun juga kayu awar-awar. Nah, ini juga kayu awar-awar. Nah, yang ini juga sama, kayu awar-awar. Tapi motifnya ini bagus. Nah, dia motifnya seperti kayak meledak gitu ya. Jadi di bagian tengah ini, terus dia meledak ke bagian pinggir-pinggir ini. Nah, untuk di dadarnya memakai dadar putri kinurung. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Ini pusakanya masih dari dapur brojol. Nah, tapi untuk di pamornya termasuk dari jenis pamor primadona yaitu pamor melati rinunce. Kalau untuk di pusaka yang ini dia tantingannya sangat ringan banget. Nah, untuk di pusaka ini dulu saya dapatkan dari salah seorang teman tosan aji. Beliau juga bisa dibilang senior di dunia tosan aji. Ini pun juga masih tergolong utuh untuk di pusakanya. Tantingannya sangat ringan banget. Nah, ini untuk di pusaka yang ini. Dapurnya brojol, pamornya melati rinunce. Ini pun juga untuk di maharnya, mahar 10 juta saja. Ini adalah 3 buah pusaka paripurna, 3 buah pusaka istimewa yang saya pilihkan khusus untuk menemani saya di review kita di episode kita kali ini. Ini adalah 3 buah pusaka yang sangat recommended banget, khususnya bagi Anda yang menginginkan sebuah kepuasan dalam memiliki koleksi-koleksi tosan ajinya. Ini sangat recommended banget ini. Bisa dijadikan sebagai sebuah koleksi pusaka kelangenan atau juga sebagai bentuk investasi Anda dalam dunia tosan aji. Oke, sobat Bumi Mojopat Channel, mungkin untuk di episode kita kali ini cukup sekian. Apabila ada kesalahan atau ada kekurangan,
Dalam saya mereview episode kita kali ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, saya Tony Kristanto, salam kelangenan dari Bumi Mojopahit, Mojokerto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.